Langit Jakarta sore itu berwarna jingga, menyisakan semburat lembut yang memantul di jendela-jendela kaca apartemen mewah di kawasan SCBD. Nadia berdiri di balkon lantai 25, memandang hiruk-pikuk kota yang mulai diterangi lampu-lampu neon. Angin sepau-sepau menerpa wajahnya, membawa aroma kopi dari cangkir yang dipegangnya. Di usia 32 tahun, hidupnya terasa seperti mimpi yang dirajut dengan kerja keras dan keteguhan hati. Apartemen ini, dengan interior modern minimalis yang dipenuhi furnitur kayu dan sentuhan seni kontemporer, adalah bukti nyata perjuangannya. Setiap sudut ruangan mencerminkan selera dan keberhasilannya, dari sofa kulit abu-abu yang elegan hingga lukisan abstrak di dinding ruang tamu. Nadia menyeruput kopinya. Matanya menyipit menikmati pemandangan. Dia adalah direktur pemasaran di sebuah perusahaan teknologi ternama, posisi yang diraihnya setelah bertahun-tahun bekerja dari bawah. Gaji yang besar, tim yang solid, dan penghargaan di kantor membuatnya merasa berada di puncak dunia. Tapi lebih dari itu, apartemen ini adalah kebanggaannya. Dia membelinya 3 tahun lalu, sebelum menikah, dengan tabungan yang dikumpulkan dari keringat sendiri. Setiap cicilan yang dilunasi terasa seperti kemenangan kecil, dan ketika akta kepemilikan akhirnya berada di tangannya, Nadia merasa seperti ratu di istananya sendiri. Di dalam, aroma masakan mulai tercium. Rian, suaminya, sedang sibuk di dapur. Pria berusia 34 tahun itu memang bukan koki handal, tapi dia selalu berusaha membuatkan makan malam saat Nadia pulang lelah dari kantor. Nadia tersenyum kecil, mengingat bagaimana Rian dulu merayunya dengan nasi goreng buatannya yang sederhana namun penuh cinta. Mereka menikah 2 tahun lalu, setelah berpacaran selama 3 tahun. Rian, dengan senyumnya yang hangat dan sikapnya yang santai, adalah pelengkap sempurna bagi Nadia yang perfeksionis dan ambisius. Atau setidaknya, begitulah yang Nadia pikirkan. "Sayang, makanannya udah siap," teriak Rian dari dalam. Suaranya sedikit terdengar di tengah bunyi minyak yang mendesis. Nadia melangkah masuk, meletakkan cangkir kopinya di meja kaca. Dapur terbuka yang menyatu dengan ruang makan terlihat hangat di bawah lampu gantung modern. Rian berdiri di depan kompor, mengenakan celemek biru yang sedikit terlalu besar untuk tubuhnya yang ramping. Dia sedang mengaduk sesuatu dalam wajan. Wajahnya penuh konsentrasi. Nadia mendekat, mencium aroma ayam goreng tepung yang menggoda. "Wah, serius ini? Ayam goreng ala Chef Rian," godanya sambil bersandar di meja makan. Rian menoleh, tersenyum lebar. "Jangan remehin, ya. Ini resep rahasia dari YouTube. Kalau nggak enak, kamu boleh protes sama vloggernya." Nadia tertawa, mengambil sepiring kecil untuk membantu menata meja. Mereka duduk bersama, menikmati makan malam sederhana, ayam goreng, sayur kol plai, dan nasi putih hangat. Percakapan mereka mengalir ringan. Dari cerita Nadia tentang presentasi sukses di kantor hingga lelucon Rian tentang bosnya yang selalu lupa nama anak buah. Di momen seperti ini, hidup terasa sempurna. Nadia merasa beruntung memiliki Rian, pria yang selalu mendukungnya, meski kadang dia harus mengakui bahwa Rian tidak seambisius dirinya. Rian bekerja sebagai konsultan lepas di bidang desain grafis. Penghasilannya tidak sebesar Nadia, tapi dia selalu bilang bahwa dia bahagia dengan kehidupan mereka. "Aku nggak perlu jadi kaya raya, Nat. Asal bisa bikin kamu senyum tiap hari, itu udah cukup," katanya suatu kali, dan Nadia tersentuh oleh kesederhanaan itu. Apartemen ini memang atas nama Nadia, tapi Rian selalu bersikap seolah-olah itu adalah rumah mereka bersama. Dia sering mengatur ulang furnitur, menambahkan tanaman hias kecil, atau bahkan membeli lilin aromaterapi untuk menambah vibe, katanya. Namun, di balik keharmonisan itu, ada sesuatu yang tidak pernah Nadia pikirkan terlalu dalam. Rian memang penyayang, tapi dia juga sering bergantung pada Nadia untuk urusan keuangan besar. Tagihan listrik, internet, bahkan liburan mereka ke Bali tahun lalu, semua ditanggung Nadia. Rian selalu punya alasan. Proyeknya belum dibayar, kliennya telah transfer, atau dia sedang berinvestasi untuk portofolio baru. Nadia tidak keberatan. Baginya, pernikahan adalah tentang berbagi, dan dia cukup mampu untuk menanggung semuanya.
Lagi pula, Rian selalu ada di sisinya, bukan? Malam itu, setelah makan malam, mereka duduk di sofa, menonton serial favorit mereka. Nadia bersandar di bahu Rian, merasakan kehangatan tubuhnya. Tapi, entah kenapa, ada sedikit perasaan aneh yang menggelitik di hatinya. Mungkin karena Rian beberapa kali memeriksa ponselnya dengan wajah sedikit tegang, sesuatu yang tidak biasa. Nadia mengabaikannya, menganggap itu hanya urusan kerja. Besok kamu ke Bandung, kan? Tanya Rian tiba-tiba. Matanya masih tertuju pada layar televisi. Iya, dinas 2 hari. Meeting sama klien baru. Kamu nggak apa-apa di rumah sendirian? Jawab Nadia, memandang wajahnya. Rian tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit dibaca. Nggak apa-apa, sayang. Aku biasa kok. Mungkin aku ajak temen ke sini. Kerja bareng. Biar nggak sepi. Nadia mengangguk. Tidak curiga. Rian memang sering mengajak teman-temannya ke apartemen untuk bekerja atau sekadar nongkrong. Apartemen ini cukup luas, dengan ruang kerja kecil yang Nadia desain khusus untuk kebutuhan mereka berdua. Asal jangan berantakin dapur lagi, ya? Ingat waktu kamu bikin pizza sama Dika? Aku pulang. Baunya masih nempel di karpet. Candanya. Rian tertawa, mencium kening Nadia. Tenang, aku janji bakal rapi. Malam berlalu dengan tenang. Nadia tidur dengan nyenyak, tidak menyadari bahwa benih-benih kecil keraguan sudah mulai tertanam di hatinya. Dia tidak tahu bahwa kehidupan sempurna yang dia bangun dengan susah payah akan segera diuji oleh pengkhianatan yang tak pernah dia bayangkan. Besok pagi, Nadia berangkat ke Bandung dengan penerbangan pagi. Dia meninggalkan apartemen dengan hati ringan, mengirim pesan singkat ke Rian. Sampai Bandung jam 10. Jangan lupa makan siang, ya. Love you. Rian membalas dengan cepat. Love you too, sayang. Have a great trip. Di pesawat, Nadia menatap keluar jendela, memandang awan putih yang berarak lembut. Pikirannya dipenuhi rencana kerja dan presentasi yang harus diselesaikan. Dia tidak tahu bahwa di apartemennya, Rian sedang mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di sudut ruang tamu, sebuah jaket wanita yang bukan milik Nadia tergeletak di sofa, tersembunyi di balik bantal. Dan di ponsel Rian, ada pesan dari nomor tak dikenal yang berbunyi, "Besok aku datang, ya." Pastikan dia nggak ada. Kehidupan sempurna Nadia, seperti cermin yang berkilau di bawah sinar matahari, mulai menunjukkan retakan kecil yang tak terlihat. Dan retakan itu, meski kecil, cukup untuk menghancurkan segalanya. Bandung menyambut Nadia dengan udara sejuk dan langit yang cerah. Dia tiba di hotel tempat meeting diadakan dengan semangat yang masih membara. Presentasi dengan klien baru berjalan mulus, seperti biasa. Nadia selalu punya cara untuk memikat audiensnya, kombinasi antara kecerdasannya yang tajam dan pesona yang alami. Klien tampak puas, dan timnya memuji keberhasilannya setelah rapat selesai. Namun, di tengah kesibukan, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, meski dia belum bisa menjelaskan apa itu. Malam itu, di kamar hotel, Nadia duduk di ranjang sambil memeriksa ponselnya. Dia mengirim pesan kepada Rian, seperti kebiasaan mereka saat dia sedang dinas. Hari ini lancar, klien happy. Kamu ngapain di rumah? Pesan itu terkirim, tapi tak ada balasan selama hampir 1 jam. Ini bukan sesuatu yang biasa. Rian biasanya cepat merespons, seringkali dengan candaan atau foto konyol untuk menghibur Nadia. Dia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, berpikir mungkin Rian sedang sibuk dengan teman-temannya. Akhirnya, ponselnya bergetar. Pesan dari Rian. Lagi ngobrol sama Dika di rumah. Seru, tapi capek. Hehe, keren. Sayang, klien happy. Kapan pulang? Nadia tersenyum kecil membaca pesan itu, tapi ada sedikit rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dia membalas singkat. Besok sore. Jangan lupa rapihin rumah. Ya. Setelah itu, dia mematikan ponsel dan mencoba tidur, meyakinkan diri bahwa dia hanya terlalu lelah. Keesokan harinya, Nadia pulang ke Jakarta dengan penerbangan sore.
Dia tiba di apartemen sekitar pukul 7 malam, membawa tas kerja dan sedikit oleh-oleh khas Bandung untuk Rian. Begitu membuka pintu, aroma apartemen terasa sedikit berbeda. Ada campuran wangi parfum yang asing, manis dan sedikit menyengat, yang jelas bukan miliknya. Nadia mengerutkan kening, tapi menganggap mungkin itu dari lilin aromaterapi yang sering Rian nyalakan. Dia meletakkan tasnya di sofa dan memanggil, "Rian? Aku pulang." Rian muncul dari kamar tidur, sedikit tergesa. Rambutnya agak acak-acakan, dan dia mengenakan kaos longgar yang biasa dipakainya saat santai di rumah. Sayang, cepet banget pulangnya," katanya, tersenyum lebar sambil mendekat untuk memeluk Nadia. Pelukannya hangat, tapi Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda. Mungkin cara Rian memandangnya, atau nada suaranya yang sedikit terlalu ceria. "Bandung seru? Ceritain dong," kata Rian sambil menarik Nadia ke sofa. Dia duduk di sampingnya, tapi matanya sesekali melirik ke arah kamar. "Lumayan, biasa aja. Kliennya oke, untungnya nggak rewel," jawab Nadia, mencoba fokus pada percakapan. Tapi matanya tertuju pada sesuatu di lantai dekat meja kopi. Sehelai rambut panjang berwarna coklat muda, yang jelas bukan miliknya. Rambut Nadia hitam legam dan selalu diikat rapi saat bekerja. Dia memungut rambut itu dengan jari, memandangnya sebentar, lalu menoleh ke Rian. "Ini rambut siapa?" Rian tampak sedikit kaget, tapi dengan cepat tertawa kecil. "Oh, itu. Mungkin punya Dika. Dia kemarin bawa pacarnya ke sini. Nggak sengaja ninggalin barangkali. Maaf, aku lupa bersihin." Penjelasannya terdengar masuk akal, tapi ada sedikit ketegangan di wajahnya yang membuat Nadia ragu. "Dika punya pacar baru? Kok nggak cerita?" tanya Nadia, mencoba menjaga nada suaranya tetap santai. "Iya, baru kenal katanya. Aku juga nggak nanya banyak, cuma ngobrol soal proyek," jawab Rian cepat, lalu bangkit dari sofa. "Aku ambilin air." "Ya, kamu pasti capek." Nadia mengangguk, tapi pikirannya mulai berputar. Dika, sahabat Rian, memang sering datang ke apartemen, tapi Nadia kenal baik dengan pacar Dika yang sebelumnya, dan rambut itu tidak cocok dengan tipe rambutnya. Dia mencoba mengusir pikiran buruk itu, berpikir mungkin dia terlalu paranoid. Tapi perasaan tidak nyaman itu terus menggerogoti. Malam itu, saat mereka makan malam bersama, Rian tampak lebih pendiam dari biasanya. Dia sering memeriksa ponselnya, tersenyum kecil pada layar, lalu buru-buru mengunci ponsel saat Nadia menoleh. Nadia mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali Rian berpaling, dia merasa ada dinding tak terlihat di antara mereka. Percakapan mereka terasa dipaksakan, penuh dengan jeda canggung yang tidak biasa. Setelah makan, Nadia masuk ke kamar untuk mengganti pakaian. Saat membuka lemari, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah anting kecil berbentuk bunga, terselip di antara kaus-kaus Rian. Anting itu bukan miliknya. Nadia memegang anting itu, merasakan logam dingin di telapak tangannya. Dia ingin langsung bertanya pada Rian, tapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Mungkin ada penjelasan logis, pikirnya. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. "Rian," panggil Nadia dengan nada yang dibuat santai, berjalan kembali ke ruang tamu sambil memegang anting itu. "Ini anting siapa? Aku nemu di lemari." Rian, yang sedang mencuci piring, membeku sejenak. Dia menoleh. Matanya melebar sesaat sebelum kembali tersenyum. "Oh, itu. Mungkin punya teman Dika tadi. Aku bilang kan, mereka kemarin main ke sini. Mungkin kececeran. Aku simpen dulu. Nanti aku kasih balik." Nadia mengangguk perlahan, tapi hatinya tidak sepenuhnya yakin. Penjelasan Rian terdengar masuk akal, tapi terlalu banyak kebetulan dalam 2 hari ini. Parfum asing, rambut, dan sekarang anting. Dia memutuskan untuk tidak memaksa, setidaknya untuk malam ini. "Oke, simpen aja. Jangan sampai hilang, nanti orangnya nyari," katanya, lalu kembali ke kamar. Malam itu, saat Nadia berbaring di samping Rian yang sudah tertidur, dia tidak bisa memejamkan mata.
Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kenapa Rian tampak gelisah? Kenapa dia sering pulang larut akhir-akhir ini? Dengan alasan lembur yang samar? Dan kenapa dia merasa Rian tidak lagi sepenuhnya hadir di sisinya? Meski mereka berbagi ranjang yang sama? Di sudut kamar, ponsel Rian bergetar pelan di atas meja. Layar menyala sebentar, menampilkan nama Lisa dan pesan singkat. Besok aku ke sana lagi, ya? Kangen. Nadia tidak melihat pesan itu, tapi retakan kecil dalam kehidupan sempurnanya mulai melebar. Seperti celah di kaca yang siap pecah dengan satu sentuhan kecil. Pagi di apartemen Nadia terasa lebih berat dari biasanya. Cahaya matahari yang biasanya menyelinap lembut melalui tirai kini terasa menyengat. Seolah-olah ingin menyoroti setiap ketidaknyamanan yang Nadia coba abaikan. Dia bangun lebih awal, membuat kopi, dan duduk di sofa sambil menatap ponselnya. Pikirannya masih dipenuhi oleh temuan-temuan kecil kemarin. Rambut asing, anting, dan parfum yang tidak dikenal. Meski Rian punya penjelasan untuk semuanya, ada bagian dari hati Nadia yang menolak untuk percaya begitu saja. Rian masih tidur di kamar, terlihat damai dengan napas yang teratur. Nadia menatap pintu kamar sebentar, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu curiga, gumamnya pada diri sendiri. Dia adalah wanita yang selalu mengandalkan logika, dan dia tidak ingin emosinya mengambil alih tanpa bukti yang jelas. Tapi perasaan itu, seperti duri kecil yang menusuk, tidak mau pergi. Hari itu, Nadia harus ke kantor untuk rapat mingguan. Dia memutuskan untuk fokus pada pekerjaan, berharap kesibukan akan mengalihkan pikirannya. Sebelum berangkat, dia mencium kening Rian yang masih terlelap. Aku ke kantor dulu, ya. Pulang sore, bisiknya. Rian bergumam pelan, tidak benar-benar bangun, dan Nadia keluar dengan perasaan campur aduk. Di kantor, Nadia berusaha menenggelamkan diri dalam laporan dan presentasi. Tapi di sela-sela rapat, pikirannya melayang. Dia teringat bagaimana Rian akhir-akhir ini sering pulang larut, mengaku nongkrong dengan klien, atau lembur di kafe. Dia juga mulai menyadari bahwa Rian jarang bercerita tentang pekerjaannya, sesuatu yang dulu sering mereka bahas. Nadia menggenggam pulpennya lebih erat, mencoba mengusir pikiran buruk itu. Sore itu, Nadia mendapat kabar bahwa penerbangannya ke Surabaya untuk dinas minggu depan dibatalkan. Klien meminta rapat dilakukan secara daring, yang berarti Nadia bisa pulang lebih awal hari ini. Dia merasa lega, berpikir mungkin ini kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Rian dan memperbaiki suasana yang mulai canggung di antara mereka. Dia mengirim pesan ke Rian. Rapat selesai cepat, aku pulang sekarang. Mau makan apa malam ini? Tidak ada balasan, tapi Nadia menganggap Rian mungkin sedang sibuk. Saat tiba di apartemen, langit sudah mulai gelap. Nadia membuka pintu dengan kunci cadangannya, mengharapkan aroma masakan atau suara televisi yang biasa menyambutnya. Tapi apartemen terasa terlalu sepi. Lampu di ruang tamu mati. Hanya ada cahaya redup dari kamar tidur yang pintunya sedikit terbuka. Nadia mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Rian? Panggilnya pelan, meletakkan tasnya di sofa. Tidak ada jawaban. Tapi dari kamar, terdengar suara tawa pelan, diikuti bisikan yang tidak jelas. Jantung Nadia mulai berdegup kencang. Dia melangkah perlahan menuju pintu kamar. Tangannya gemetar tanpa sadar. Saat mendorong pintu itu perlahan, pemandangan di depannya membuat dunia seolah berhenti berputar. Rian duduk di ranjang, mengenakan kaos yang sama seperti pagi tadi. Di sampingnya, seorang wanita yang Nadia tidak kenal duduk dengan santai, mengenakan gaun merah yang ketat. Rambutnya panjang, coklat muda, persis seperti rambut yang Nadia temukan kemarin. Wanita itu tertawa, tangannya menyentuh lengan Rian dengan akrab, sementara Rian tersenyum lebar, seolah tidak ada yang salah di dunia ini. Di meja samping ranjang, ada 2 gelas anggur dan sepiring makanan ringan, suasana yang jelas bukan sekadar kerja bareng. Nadia berdiri membeku di ambang pintu, napasnya tersendat. Rian akhirnya menyadari kehadirannya dan wajahnya langsung memucat. Nadia? Kakakmu, kok udah pulang? Suaranya gemetar, penuh kepanikan.
Wanita di sampingnya menoleh. Tidak terlihat panik sama sekali. Malah, dia tersenyum kecil, seolah menikmati situasi itu. Oh, ini Nadia? Maaf, aku nggak tahu kamu pulang cepat. Katanya dengan nada yang terlalu manis, hampir mengejek. Dia bangkit dari ranjang, memperbaiki gaunnya dengan gerakan santai. Nadia merasa darahnya mendidih, tapi dia berusaha menahan diri. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara dingin, matanya tidak lepas dari wanita itu. Aku Lisa, jawab wanita itu, masih dengan senyum yang menjengkelkan. Teman Rian. Kami cuma ngobrol, kan, RI. Dia melirik Rian, yang tampak semakin gelisah. Rian bangkit tergesa, mendekati Nadia dengan tangan terulur. Sayang, ini bukan kayak yang kamu pikir. Lisa cuma mampir. Kita cuma bahas proyek. Serius. Nat, dengar aku dulu. Nadia mengangkat tangan, menghentikan kata-kata Rian. Jangan, katanya. Suaranya bergetar tapi tegas. Jangan coba bohongi aku. Rian, aku nggak bodoh. Matanya beralih ke Lisa, yang kini berdiri dengan tangan disilangkan, seperti menonton drama yang menghibur. Dan kamu, keluar dari rumahku. Sekarang. Lisa mengangkat alis, tapi tidak bergerak segera. Wah, galak juga. Oke, aku pergi. Tapi, Rian, kita lanjutin obrolan kita nanti, ya? Dia mengambil tas kecilnya dari meja, berjalan melewati Nadia dengan sengaja menyenggol pundaknya, lalu keluar dari apartemen tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup, Nadia menoleh ke Rian. Air matanya mulai menggenang, tapi dia menolak untuk menangis. Berapa lama, Rian? Tanyanya, suaranya hampir pecah. Berapa lama kamu mainin aku di belakang? Rian menggeleng cepat. Wajahnya penuh keputusasaan. Nadia, ini cuma salah paham. Lisa itu, dia cuma temen. Aku janji. Aku nggak macem-macem. Aku. Berhenti, bentak Nadia, membuat Rian terdiam. Aku lihat sendiri. Rian. Aku dengar tawanya. Aku lihat caranya pegang kamu. Jangan bilang itu cuma teman. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan amarahnya. Aku kasih kamu satu kesempatan untuk jujur. Ceritain semuanya. Atau aku yang cari tahu sendiri. Rian terdiam. Matanya menunduk ke lantai. Untuk pertama kalinya, Nadia melihatnya seperti orang asing. Bukan suami yang dulu dia cintai. Bukan pria yang selalu membuatnya tersenyum. Keheningan itu adalah jawaban yang Nadia butuhkan. Dan hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu, Nadia tidur di sofa, menolak berbagi ranjang dengan Rian. Dia menatap langit-langit. Air matanya mengalir tanpa suara. Apartemen yang dulu terasa seperti istana kini terasa seperti penjara, penuh dengan bayang-bayang pengkhianatan. Di kamar, Rian tidak berani mendekatinya. Tahu bahwa dia telah melewati batas yang tidak bisa diperbaiki. Sementara itu, di suatu sudut kota, Lisa duduk di kafe, mengetik pesan untuk Rian. Seru tadi, sayang. Besok aku datang lagi, ya. Dia tersenyum, tidak peduli dengan kekacauan yang baru saja dia tinggalkan. Baginya, ini semua hanyalah permainan, dan dia merasa sedang menang. Malam itu, apartemen yang biasanya penuh kehangatan terasa dingin dan asing bagi Nadia. Dia terbangun di sofa, tubuhnya kaku setelah tidur dalam posisi yang tidak nyaman. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah tirai, tapi tidak ada kelegaan yang datang bersamanya. Pikirannya masih dipenuhi oleh gambar Rian dan Lisa di kamar tidur mereka, tawa mereka, dan senyum mengejek Lisa yang seperti pisau di hatinya. Nadia duduk perlahan, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi hari ini. Rian muncul dari kamar. Wajahnya kusut dan matanya merah, seolah dia tidak tidur semalaman. Dia berdiri di ambang ruang tamu, ragu-ragu, sebelum akhirnya melangkah mendekati Nadia. Nat, kita perlu bicara, katanya pelan, suaranya serak. Nadia menatapnya sekilas, lalu memalingkan muka. Aku nggak yakin apa lagi yang perlu dibicarain, Rian.
Jawabnya dingin. Aku lihat sendiri semuanya. Apa yang kamu mau jelasin sekarang? Bahwa itu semua cuma salah paham, lagi. Rian menghela napas. Duduk di kursi di depan Nadia. Tapi menjaga jarak. Aku tahu aku salah. Nat, aku nggak bakal bohong lagi. Lisa, dia. Kami dekat beberapa bulan ini. Tapi aku nggak berniat nyakitin kamu. Aku. Berhenti. Potong Nadia. Suaranya tegas tapi bergetar. Jangan coba buat alasan. Kamu bawa wanita lain ke rumah kita. Rian. Ke apartemen yang aku beli dengan keringatku sendiri. Kamu pikir aku bakal percaya kamu nggak sengaja? Air matanya mulai menggenang. Tapi dia menggigit bibir. Menolak menunjukkan kelemahan. Rian menunduk. Tidak sanggup menatap mata Nadia. Aku nggak bahagia, Nat. Katanya akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Kamu selalu sibuk. Selalu di puncak dunia. Dan aku cuma numpang di hidupmu. Lisa bikin aku ngerasa dihargain. Kata-kata itu seperti tamparan. Nadia menatap Rian. Tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Jadi ini salahku? Karena aku kerja keras. Karena aku sukses. Kamu merasa terhakimi? Dan solusinya adalah selingkuh. Suaranya meninggi. Penuh amarah dan kekecewaan. Kamu tahu, Rian, aku nggak pernah minta kamu jadi kaya. Aku cuma minta kamu setia. Tapi ternyata itu terlalu sulit buatmu. Rian tidak menjawab. Hanya menunduk lebih dalam. Keheningan di antara mereka terasa seperti jurang yang tidak bisa dijembatani lagi. Nadia bangkit dari sofa, berjalan ke jendela, memandang kota yang masih sibuk seperti biasa. Di dalam hatinya, dia tahu pernikahan ini sudah berakhir. Tidak ada jalan kembali setelah pengkhianatan ini. Aku mau cerai, kata Nadia tiba-tiba. Suaranya datar tapi penuh tekad. Dia menoleh ke Rian, yang langsung mengangkat wajahnya, terkejut. Nat, jangan gitu. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji aku bakal putus sama Lisa. Aku. Rian, cukup. Potong Nadia. Aku nggak bisa percaya kamu lagi. Dan aku nggak mau hidup sama orang yang nggak menghargai aku. Dia menarik napas. Mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Aku akan hubungi pengacara. Kita selesaikan ini secepat mungkin. Rian tampak panik. Berdiri dan mendekati Nadia. Nat, pikir dulu. Kita punya 2 tahun bersama. Kamu nggak bisa buang itu begitu aja. Apartemen ini, hidup kita. Apartemen ini milikku. Sela Nadia. Matanya menyala. Aku beli sebelum kita menikah. Kamu nggak punya hak atasnya. Jadi jangan coba bawa-bawa itu ke pembicaraan ini. Rian terdiam. Wajahnya memucat. Dia tahu Nadia serius. Dan untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia tidak punya kuasa apa-apa di sini. Apartemen, kehidupan mewah yang dia nikmati, semuanya adalah milik Nadia. Dia hanya numpang. Seperti yang pernah dia akui sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Lisa duduk di kafe favoritnya, mengetik pesan untuk Rian. Gimana, sayang? Istri kamu marah besar, ya? Tenang, dia bakal luluh kok. Aku tunggu kabar baiknya. Dia tersenyum, yakin bahwa Rian akan segera meninggalkan Nadia untuknya. Dalam pikirannya, apartemen mewah itu, gaya hidup glamor, dan semua yang dia kira dimiliki Rian akan segera menjadi miliknya. Lisa tidak tahu bahwa dia sedang membangun kastil di atas pasir. Beberapa hari kemudian, Nadia bertemu dengan pengacara yang direkomendasikan temannya. Wanita itu, Bu Mira, adalah pengacara berpengalaman yang dikenal tegas namun adil. Di kantor kecil yang penuh buku hukum, Nadia menceritakan semuanya. Pernikahan mereka, pengkhianatan Rian, dan keinginannya untuk bercerai. Bu Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat detail penting. Karena apartemen dibeli sebelum pernikahan dan atas nama Anda, itu bukan harta gono gini, jelas Bu Mira. Rian tidak punya hak atasnya, kecuali ada perjanjian lain yang Anda buat. Apakah ada? Nadia menggeleng. 2 minggu setelah konfrontasi di apartemen,
Proses perceraian Nadia dan Rian mulai berjalan. Nadia tetap tinggal di apartemen, sementara Rian pindah ke apartemen kecil milik temannya, Dika, dengan alasan memberi ruang untuk Nadia. Meski hatinya masih terluka, Nadia berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia pergi ke kantor, memimpin rapat, dan tersenyum di depan rekan kerjanya, seolah hidupnya tidak sedang runtuh. Tapi di malam hari, saat apartemen terasa terlalu sepi, dia sering duduk di balkon, menatap kota sambil mencoba memahami di mana semuanya mulai salah. Sementara itu, Lisa tampak berada di puncak dunia. Dia merasa telah memenangkan permainan yang dia mulai. Di media sosial, dia memamerkan foto-foto dengan Rian, makan malam di restoran mewah, selfie di kafe estetik, bahkan foto candid Rian yang sedang tertawa dengan caption, "Hidup adalah tentang memilih kebahagiaan." Lisa tahu Nadia mengikuti akunnya. Dia sengaja tidak memblokir Nadia, ingin memastikan Nadia melihat setiap unggahannya. Baginya, ini adalah cara untuk menegaskan kemenangannya, untuk menunjukkan bahwa dia telah merebut Rian dan gaya hidup yang dia kira dimiliki Rian. Satu sore, takdir mempertemukan Nadia dan Lisa secara tidak sengaja di sebuah mal di Jakarta Selatan. Nadia sedang berjalan keluar dari toko buku, membawa beberapa novel baru untuk mengisi waktu luangnya, ketika dia melihat Lisa berdiri di dekat kios kopi. Lisa mengenakan gaun pendek berwarna emerald dan sepatu hak tinggi. Rambutnya dikuncir longgar dengan gaya yang dibuat-buat santai. Dia sedang mengobrol dengan seorang teman, tertawa keras, seolah ingin menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Nadia hampir memilih untuk berbalik dan menghindari Lisa, tapi sesuatu dalam dirinya menolak untuk lari. Dia bukan tipe orang yang kabur dari masalah. Dengan langkah tegas, dia berjalan melewati kios kopi, berusaha tidak menoleh. Tapi Lisa, dengan mata tajamnya, langsung menyadari kehadiran Nadia. Senyumnya melebar, dan dia memanggil dengan nada manis yang penuh ejekan. "Nadia? Wah, nggak nyangka ketemu di sini." Nadia berhenti, menoleh perlahan. Dia menjaga wajahnya tetap tenang, meski di dalam dadanya ada badai yang bergolak. "Lisa," sapanya singkat, tanpa senyum. Lisa melangkah mendekat. Tangannya memainkan tali tas branded yang tergantung di bahunya. "Apa kabar?" "Kayaknya agak pucet, ya? Stres, mungkin." Nada suaranya penuh sindiran, dan temannya yang berdiri di belakang terkikik pelan. Nadia mengangguk kecil, tidak terpancing. "Aku baik-baik aja. Terima kasih sudah peduli," jawabnya datar. Tapi matanya menatap Lisa dengan tajam, seperti ingin melihat sejauh mana wanita ini akan melangkah. Lisa tertawa, mengibaskan rambutnya. "Syukurlah. Aku cuma khawatir. Tahu nggak, setelah, yah, kamu tahulah. Harus move on. Dong, Nat. Jangan terlalu lama meratapi sesuatu yang udah nggak bisa dipertahanin." Dia mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya menurun seperti berbisik, tapi cukup keras untuk didengar. "Rian bahagia sekarang. Loh, aku cuma mau bilang, dia nggak nyesel pilih aku." Kata-kata itu seperti pisau, tapi Nadia tidak membiarkan Lisa melihat lukanya. Dia tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh kendali. "Selamat buat kalian. Kalau gitu, semoga kalian dapat apa yang kalian cari," katanya, lalu berbalik untuk pergi. Tapi Lisa tidak puas. Dia melangkah mengikuti Nadia. Suaranya sedikit lebih keras. Jangan buru-buru pergi dong. Aku cuma mau kasih saran. Loh, wanita yang ditinggalin itu harus kuat. Nat, jangan cuma ngurung diri di apartemen mewah itu. Oh ya, apartemennya masih aman, kan? Aku dengar Rian bilang dia bakal minta bagiannya." Nadia berhenti mendadak. Tubuhnya menegang. Dia berbalik, menatap Lisa dengan mata yang kini menyala. "Kamu tahu apa soal apartemen itu, Lisa?" tanyanya. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. "Atau soal Rian? Kayaknya kamu cuma dengar apa yang kamu mau dengar." Lisa tampak sedikit terkejut dengan nada Nadia, tapi dia cepat memulihkan senyumnya. "Wah, defensif banget. Aku cuma ngobrol, kok. Tapi ya, Rian cerita banyak soal kamu. Katanya kamu sibuk banget.
nggak pernah punya waktu buat dia. Makanya dia nyari kebahagiaan sama aku. Nadia menggenggam tas bukunya lebih erat, menahan dorongan untuk membalas dengan amarah. Dia tahu Lisa sengaja memancing, dan dia tidak akan memberi kepuasan itu. Kalau Rian bilang gitu, mungkin kamu harus tanya diri sendiri, apa yang dia ceritain ke orang lain tentang kamu, katanya, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Lisa berdiri di tempatnya, senyumnya memudar sedikit. Untuk pertama kalinya, ada keraguan kecil di hatinya, tapi dia cepat mengusirnya. Dia kembali ke temannya, tertawa lagi, seolah pertemuan itu tidak berarti apa-apa. Tapi di dalam, dia mulai bertanya-tanya, apa benar Rian sebahagia yang dia pikirkan? Sementara itu, Nadia berjalan menuju mobilnya, napasnya sedikit tersengal. Pertemuan dengan Lisa membuatnya marah, tapi juga menguatkan tekadnya. Dia tahu Lisa mengira dia lemah, seorang wanita yang hancur karena ditinggalkan. Tapi Lisa tidak tahu bahwa Nadia menyimpan rahasia besar, rahasia yang akan mengubah segalanya. Apartemen itu, simbol kerja keras dan kemenangannya, adalah miliknya sepenuhnya. Dan tidak ada seorang pun, termasuk Rian atau Lisa, yang bisa mengambilnya darinya. Malam itu, Nadia duduk di meja makan, membuka laptopnya. Dia mulai menulis email untuk Bu Mira, pengacaranya, meminta pembaruan tentang proses perceraian. Di sudut hatinya, dia merasa ada kekuatan baru yang tumbuh. Lisa mungkin merasa menang sekarang, tapi Nadia tahu permainan ini belum selesai. Dan dia tidak akan membiarkan kesombongan Lisa atau pengkhianatan Rian menghancurkan apa yang telah dia bangun dengan susah payah. Di apartemen kecil Dika, Rian duduk di sofa usang, menatap ponselnya. Ada pesan dari Lisa. Tadi ketemu Nadia. Dia kelihatan hancur. Hahaha. Kapan kita pindah ke apartemen itu, sayang? Rian tidak membalas. Untuk pertama kalinya, dia mulai merasa bahwa keputusannya meninggalkan Nadia mungkin adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tapi dia tidak tahu bahwa karma sudah mulai mengintai, menunggu waktu untuk menunjukkan wajahnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan proses perceraian Nadia dan Rian mendekati tahap akhir. Nadia tetap menjalani rutinitasnya dengan penuh disiplin, menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Apartemen, yang dulu penuh kenangan dengan Rian, kini mulai terasa seperti tempat perlindungan lagi. Nadia mengganti beberapa dekorasi, menambahkan tanaman baru dan bantal-bantal warna cerah, seolah ingin menghapus jejak masa lalu. Tapi di balik ketenangannya, dia tahu pertempuran belum selesai, terutama dengan Lisa, yang terus memamerkan kemenangannya di media sosial. Lisa, di sisi lain, semakin yakin bahwa dia telah mengamankan masa depan yang dia impikan. Rian kini tinggal bersamanya di apartemen sewaan kecil yang Lisa hias dengan barang-barang mewah hasil pinjaman dan cicilan. Dia sering mengajak Rian ke acara-acara sosial, memamerkannya seperti trofi, dan terus mendorong Rian untuk segera menyelesaikan urusan perceraiannya dengan Nadia. Dalam pikirannya, apartemen mewah Nadia adalah hadiah yang akan segera mereka nikmati bersama. Rian, meski mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan, tidak berani menentang Lisa. Dia tahu Lisa tidak akan menerima penolakan. Namun, sebuah pertemuan tak terduga mengubah segalanya. Suatu malam, Lisa dan Rian diundang ke acara ulang tahun seorang teman bersama di sebuah restoran di Pantai Indah Kapuk. Nadia, yang kebetulan juga diundang oleh teman yang sama, awalnya ragu untuk datang. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk hadir. Tidak ingin terlihat seperti sedang bersembunyi. Dia tiba dengan gaun sederhana namun elegan berwarna navy, rambutnya tergerai alami, dan senyum tipis yang menutupi luka di hatinya. Saat Nadia masuk, ruangan sejenak terdiam. Beberapa teman yang tahu tentang drama perceraiannya menatap dengan rasa ingin tahu, tapi Nadia tetap tenang, menyapa tuan rumah dengan hangat. Lisa, yang duduk di sudut ruangan dengan Rian, langsung menyadari kehadiran Nadia. Matanya menyipit, tapi senyumnya tetap terpasang. Wah, ternyata dia berani datang, bisiknya pada Rian. Nadanya penuh ejekan. Rian hanya mengangguk kecil. Wajahnya tegang. Acara berlangsung dengan meriah, tapi ketegangan antara Nadia, Lisa,
dan Rian terasa seperti arus listrik di udara. Setelah makan malam, saat beberapa tamu mulai berdansa, Lisa melihat kesempatan untuk mempermalukan Nadia. Dia mendekati Nadia, yang sedang mengobrol dengan seorang teman, dengan Rian mengikuti di belakangnya seperti anak kecil yang takut ketinggalan. "Nadia, apa kabar? Lama nggak ketemu," sapa Lisa dengan nada manis yang dibuat-buat, cukup keras untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar. "Aku dengar perceraiannya udah hampir selesai, ya? Lega dong, akhirnya bisa move on." Nadia menoleh, menatap Lisa dengan tenang. Dia sudah muak dengan permainan Lisa, dan malam ini, dia memutuskan untuk tidak lagi diam. "Iya, hampir selesai," jawabnya. Suaranya stabil. "Aku memang ingin move on dari sesuatu yang gak berharga." Kata-kata itu membuat Lisa tersentak, tapi dia cepat memulihkan senyumnya. "Wah, pede banget. Tapi ya, nggak apa-apa, Nat. Aku ngerti kok. Pasti berat kehilangan Rian." "Oh ya, apartemen itu gimana? Rian bilang dia bakal ambil bagiannya, kan?" Lisa melirik Rian, mencari dukungan, tapi Rian hanya menunduk, menghindari tatapan Nadia. Nadia tertawa kecil, suara yang jernih tapi penuh makna. Semua mata kini tertuju padanya, dan dia tahu ini saatnya untuk mengakhiri sandiwara Lisa. "Lisa, kayaknya kamu salah paham soal banyak hal," katanya. Suaranya tenang tapi tegas. "Apartemen itu milikku. Aku beli dengan uangku sendiri, sebelum aku menikah dengan Rian. Nama di akta cuma nama aku. Rian gak punya hak apa-apa atasnya." Ruangan menjadi sunyi sejenak. Lisa membeku, senyumnya hilang seketika. "Apa?" katanya. Suaranya hampir bergetar. Dia menoleh ke Rian, mencari konfirmasi. "Rian, apa maksudnya ini? Kamu bilang apartemen itu?" Rian menggeleng cepat. Wajahnya memucat. "Lisa, aku nggak bilang gitu. Aku cuma bilang kita tinggal di sana. Aku nggak." "Jadi kamu bohong?" potong Lisa. Suaranya meninggi, membuat beberapa tamu menoleh. "Kamu bilang kamu punya apartemen itu. Rian, kamu bilang kamu cuma nunggu perceraian selesai buat ambil bagianmu." Nadia mengangkat alis, menahan senyum. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lisa sendiri yang mulai menggali kuburnya. "Lisa, kalau aku boleh saran," kata Nadia, suaranya tetap kalem. "Lain kali, pastikan kamu tahu fakta sebelum membangun mimpi. Rian gak punya apa-apa. Dia cuma numpang hidup di apartemenku selama kita menikah. Bukan dia yang punya harta. Aku yang punya." Lisa menatap Rian dengan mata menyala. Wajahnya merah padam. "Jadi selama ini kamu cuma parasit? Kamu gak punya apa-apa?" teriaknya. Tidak peduli lagi dengan tamu-tamu yang kini berbisik di sekitar mereka. Rian mencoba menenangkannya, tapi Lisa menepis tangannya. "Jangan sentuh aku. Aku pikir kamu orang kaya. Rian, aku buang-buang waktu buat kamu." Nadia menggeleng pelan, merasa campuran antara lega dan iba. Dia tidak menyangka konfrontasi ini akan terjadi begitu cepat. Tapi dia senang fakta akhirnya terungkap. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berpamitan pada tuan rumah dan meninggalkan restoran, meninggalkan Lisa dan Rian yang kini bertengkar sengit di sudut ruangan. Di mobil, Nadia menarik napas panjang, merasakan beban di dadanya sedikit berkurang. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, dia merasa kuat, seperti dirinya yang dulu. Lisa mungkin mengira dia telah menghancurkan Nadia, tapi malam ini, Nadia yang menghancurkan ilusi Lisa. Dan Rian? Dia hanya bisa menatap reruntuhan keputusannya sendiri. Sementara itu, di restoran, Lisa mengemasi tasnya dengan gerakan kasar, mengabaikan permintaan maaf Rian. "Kamu bikin aku malu. Rian, aku nggak mau lihat muka kamu lagi," bentaknya sebelum berjalan keluar, meninggalkan Rian sendirian di tengah tatapan penuh bisik-bisik dari tamu lain. Di dalam hatinya, Lisa merasa tertipu, tapi lebih dari itu, dia merasa bodoh karena tidak pernah mempertanyakan cerita Rian. Dan untuk pertama kalinya, dia mulai takut. Takut bahwa mimpinya tentang kehidupan mewah hanyalah hayalan.
Malam konfrontasi di restoran menjadi titik balik yang menghancurkan ilusi yang selama ini dibangun Lisa dan Rian. Setelah Nadia mengungkap fakta tentang apartemen, hubungan Lisa dan Rian yang awalnya penuh gairah mulai retak. Lisa, yang selama ini memandang Rian sebagai tiket menuju kehidupan glamor, kini melihatnya sebagai penipu yang tidak punya apa-apa. Rian, di sisi lain, mulai menyadari betapa rapuh dunianya tanpa dukungan Nadia. Tanpa apartemen, tanpa penghasilan stabil, dan kini tanpa Lisa yang mulai menjauh, dia merasa seperti kehilangan segalanya. Lisa kembali ke apartemen sewanya malam itu dengan amarah yang masih membara. Dia membanting tasnya ke sofa, mengabaikan pesan-pesan permintaan maaf dari Rian yang terus masuk ke ponselnya. Dasar pecundang, gumamnya, berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang penuh dengan barang-barang mewah yang dibelinya dengan kartu kredit. Setiap kali memandang cermin, dia melihat bayangan wanita yang telah mempertaruhkan segalanya untuk pria yang ternyata tidak sebanding. Rasa malu karena dipermalukan di depan banyak orang di restoran bercampur dengan kekecewaan pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu buta? Rian, sementara itu, masih tinggal di apartemen Dika. Malam itu, dia duduk di balkon kecil yang penuh debu, menatap kota dengan tatapan kosong. Ponselnya penuh dengan pesan dari Lisa yang semakin kasar. Dari, kamu bikin aku malu. Hingga, jangan harap aku maafin kamu. Rian tidak membalas. Dia tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki situasi ini. Dalam hati, dia mulai menyesali keputusannya meninggalkan Nadia. Nadia, dengan semua kerja keras dan kebaikannya, adalah satu-satunya yang benar-benar membuat hidupnya stabil. Tapi kini, dia tidak punya apa-apa selain penyesalan. Hari-hari berikutnya, pertengkaran antara Lisa dan Rian semakin sering. Lisa mulai menuntut Rian untuk mengganti waktu yang dia buang. Aku ninggalin segalanya buat kamu. Rian, aku pikir kamu punya masa depan, tapi ternyata kamu cuma numpang hidup sama Nadia. Teriak Lisa dalam salah satu pertengkaran mereka di kafe. Rian, yang biasanya pendiam, akhirnya membalas dengan nada frustrasi. Kamu pikir aku sengaja bohong? Kamu yang cuma lihat aku dari apa yang aku kasih. Lisa, kamu nggak beda sama orang yang cuma kejar harta. Kata-kata itu membuat Lisa semakin marah, tapi juga menyadarkannya pada sifat aslinya sendiri. Dia selalu menganggap dirinya cerdas, mampu memanipulasi situasi untuk keuntungannya. Tapi kini, dia terjebak dengan pria yang tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan, dan reputasinya di lingkaran sosial mulai tercoreng. Teman-teman yang dulu memuji gayanya kini berbisik tentang bagaimana dia tertipu oleh Rian. Lisa merasa dinding-dinding mimpinya runtuh satu persatu. Rian tidak berada dalam kondisi yang lebih baik. Tanpa dukungan finansial Nadia, dia kesulitan membayar kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan lepasnya sebagai desainer grafis tidak cukup untuk menutupi gaya hidup yang dulu dia nikmati. Dika, meski masih menerimanya di apartemen, mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sabar. Bro, kamu harus cari jalan keluar. Aku nggak bisa terus kasih tempat gratis, kata Dika suatu malam, membuat Rian semakin tertekan. Sementara itu, Nadia mulai mendengar kabar tentang keretakan hubungan Lisa dan Rian melalui teman-teman mereka. Meski dia tidak mencari informasi itu, kabar itu sampai kepadanya seperti angin yang membawa bisik-bisik. Dia tidak merasa senang, tapi juga tidak sedih. Baginya, ini adalah konsekuensi alami dari pilihan mereka. Nadia fokus pada dirinya sendiri, memastikan bahwa hidupnya tetap berjalan meski badai telah melanda. Suatu sore, Rian muncul di depan apartemen Nadia. Dia berdiri di lobi, wajahnya pucat dan pakaiannya sedikit kusut. Nadia, yang baru pulang dari kantor, terkejut melihatnya tapi tidak menunjukkan emosi. Apa mau kamu, Rian? Tanyanya, suaranya datar. Rian menunduk. Tangannya meremas topi yang dipegangnya. Nat, aku tahu aku nggak punya hak minta apa-apa. Tapi aku cuma mau bilang, aku menyesal. Aku bodoh ninggalin kamu. Lisa, dia nggak seperti yang aku pikirkan. Aku. Nadia mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Rian, apa yang kamu rasain sekarang bukan urusanku lagi.
Kamu pilih jalanmu. Dan ini konsekuensinya. Aku nggak punya ruang buat maafin kamu. Dia melangkah melewati Rian, menuju lift, tapi berhenti sejenak. Satu hal yang harus kamu tahu, aku nggak pernah nyesal kasih kamu kesempatan dulu. Tapi aku nggak akan kasih lagi. Rian berdiri terpaku, menatap punggung Nadia yang menghilang di balik pintu lift. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar sendirian. Lisa sudah mulai menjauh, teman-temannya tidak lagi menghormatinya, dan Nadia, satu-satunya orang yang pernah benar-benar peduli padanya, kini adalah orang asing. Di apartemennya, Lisa mulai menghapus foto-foto Rian dari media sosialnya. Dia mencoba membangun kembali citranya, memposting kutipan-kutipan tentang move on dan self-love. Tapi di dalam hatinya, dia tahu dia kehilangan lebih dari sekadar Rian. Dia kehilangan kesombongannya, keyakinannya bahwa dia bisa mengendalikan segalanya. Tagihan kartu kredit mulai menumpuk, dan tanpa Rian atau siapapun untuk membantunya, Lisa mulai merasakan tekanan yang selama ini dia hindari. Hubungan Lisa dan Rian akhirnya mencapai titik nadir. Dalam sebuah pertengkaran terakhir di apartemen Lisa, mereka saling melempar tuduhan dan kebenaran pahit. Kamu cuma pakai aku buat pamer. Lisa, kamu nggak pernah sayang sama aku, teriak Rian. Lisa membalas dengan sama sengitnya. Dan kamu cuma pakai aku buat lari dari hidupmu yang gak berguna. Aku benci pernah kenal kamu. Malam itu, mereka berpisah dengan penuh amarah, tanpa ada niat untuk memperbaiki apa yang sudah hancur. Lisa kembali ke kehidupan yang dia coba tinggalkan, mencari cara untuk bertahan dengan pekerjaan kecil-kecilan yang jauh dari glamor. Rian, sementara itu, pindah ke kota lain, mencoba memulai dari nol dengan pekerjaan yang tidak menjanjikan. Keduanya, yang dulu merasa berada di puncak dunia, kini terpuruk, ditinggalkan oleh mimpi-mimpi yang mereka kejar dengan cara yang salah. Di apartemennya, Nadia duduk di balkon, menyeruput kopi sambil memandang langit malam. Dia tahu tentang kehancuran Lisa dan Rian, tapi dia tidak merasa perlu merayakannya. Baginya, keadilan telah ditegakkan, bukan oleh tangannya, tapi oleh waktu dan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa ringan, siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Setelah badai pengkhianatan dan perceraian mereda, Nadia mulai merasakan sinar matahari kembali dalam hidupnya. Apartemen yang dulu terasa seperti penjara kenangan kini menjadi simbol kekuatannya. Setiap sudut ruangan, dari meja makan kayu hingga balkon yang menghadap kota, mengingatkannya pada perjuangan yang telah membawanya ke titik ini. Nadia tidak lagi melihat bayang-bayang Rian atau Lisa di rumahnya. Dia hanya melihat dirinya sendiri, wanita yang bertahan dan bangkit. Di kantor, Nadia semakin bersinar. Keberhasilannya menangani proyek besar dengan klien internasional membuatnya mendapat promosi sebagai direktur senior. Timnya menghormatinya, bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena ketenangannya dalam menghadapi tekanan. Nadia tahu banyak rekan kerjanya mendengar gosip tentang perceraiannya, tapi dia tidak pernah membiarkan itu mengganggu fokusnya. Kerjaan adalah tempatku buat buktiin diri, katanya pada dirinya sendiri setiap pagi, sambil menyesap kopi sebelum memulai hari. Di luar pekerjaan, Nadia mulai membuka diri untuk hal-hal baru. Dia mendaftar kelas yoga, menghabiskan akhir pekan dengan membaca novel di kafe favoritnya, dan bahkan mencoba memasak resep-resep baru yang dulu tidak pernah dia sentuh. Apartemennya kini sering dipenuhi aroma rempah dan musik jazz yang mengalun pelan, menciptakan suasana damai yang selama ini dia rindukan. Teman-temannya, yang awalnya khawatir melihatnya setelah perceraian, kini kagum dengan semangat barunya. "Nat, kamu kayak glow up, loh," canda salah satu sahabatnya, membuat Nadia tersenyum lebar. Suatu hari, saat menghadiri acara peluncuran produk di kantor, Nadia bertemu Adi, seorang konsultan teknologi yang bekerja untuk perusahaan mitra. Adi adalah pria berusia 35 tahun dengan sikap santai namun penuh percaya diri. Matanya selalu berbinar saat berbicara tentang ide-ide inovatif, dan dia punya cara membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Nadia awalnya tidak memikirkan Adi lebih dari sekadar rekan kerja. Tapi Adi tampak tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Setelah acara,
Adi mendekati Nadia di meja minuman, memegang segelas jus jeruk. Nadia, aku dengar kamu yang bikin presentasi tadi? Keren banget. Loh, aku sampai lupa minum kopi saking fokusnya. Katanya, tersenyum lebar. Nadia tertawa, merasa sedikit tersanjung. Terima kasih, Adi. Tapi jangan bilang gitu. Nanti timku protes karena aku cuma ambil puji syukur doang. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Dari topik pekerjaan hingga hobi dan cerita ringan tentang Jakarta yang macet. Adi punya humor yang sederhana tapi tulus. Dan Nadia merasa nyaman berbicara dengannya. Sebelum mereka berpisah, Adi mengajaknya untuk minum kopi di akhir pekan. Gak ada agenda bisnis, cuma ngobrol santai. Gimana? Tanyanya dengan nada penuh harap. Nadia ragu sejenak. Setelah pengkhianatan Rian, dia membangun tembok tinggi di sekitar hatinya. Tapi ada sesuatu dalam diri Adi, kejujuran di matanya. Mungkin, yang membuatnya ingin memberi kesempatan. Oke, boleh. Tapi aku pilih tempatnya. Ya. Jawabnya sambil tersenyum kecil. Akhir pekan itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Kemang. Tempat yang dipenuhi tanaman hijau dan aroma kopi panggang. Adi datang dengan kaos polos dan celana jeans, jauh dari kesan formal di kantor, tapi tetap terlihat menarik. Mereka menghabiskan berjam-jam mengobrol, dari kenangan masa kecil hingga mimpi-mimpi mereka. Adi bercerita tentang keinginannya membangun startup teknologi yang membantu pendidikan di daerah terpencil, dan Nadia terkesan dengan idealismenya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Nadia merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Jujur, aku kagum sama kamu, Nat, kata Adi di tengah percakapan. Matanya menatap Nadia dengan tulus. Kamu punya karir cemerlang, tapi kamu nggak sombong. Dan, entah kenapa, aku ngerasa kamu orang yang kuat, yang pernah lewatin banyak hal. Nadia tersenyum, sedikit tersentuh tapi juga waspada. Kamu nggak tahu setengahnya, Adi. Candanya, tapi ada kebenaran dalam kata-kata itu. Dia belum siap menceritakan masa lalunya, tapi dia merasa Adi tidak akan memaksanya. Dan itu cukup untuk membuatnya ingin mengenal pria ini lebih jauh. Seiring waktu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Adi tidak pernah terburu-buru, tidak pernah mendorong Nadia untuk membuka hati sebelum dia siap. Dia menghormati ruang pribadi Nadia, tapi selalu ada untuk mendengarkan atau sekadar menemani. Nadia mulai merasakan sesuatu yang dulu dia pikir tidak akan pernah kembali, kepercayaan pada orang lain. Adi bukan Rian. Dia tidak bergantung pada Nadia, tidak mencari keuntungan dari kesuksesannya. Dia menghargai Nadia sebagai pribadi, bukan sebagai trofi atau sumber keamanan finansial. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen Nadia setelah makan malam sederhana yang mereka masak bersama, Adi memegang tangan Nadia dengan lembut. Nat, aku nggak mau buru-buru, tapi aku mau bilang, aku senang banget kenal kamu. Dan aku harap, kapanpun kamu siap, kita bisa jalan bareng, nggak cuma sebagai teman. Katanya, suaranya penuh kejujuran. Nadia menatap mata Adi, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia tidak langsung menjawab, tapi dia tersenyum dan memegang tangan Adi lebih erat. Aku juga senang kenal kamu, Adi. Kasih aku waktu, ya, bisiknya. Malam itu, Nadia tidur dengan hati yang lebih ringan. Dia tahu dia belum sepenuhnya sembuh dari luka masa lalu, tapi dia juga tahu dia sedang menuju ke arah yang benar. Pengkhianatan Rian dan kesombongan Lisa telah mengajarkannya satu hal, dia lebih kuat dari yang dia kira. Dan dengan Adi di sisinya, dia mulai percaya bahwa cinta yang tulus masih mungkin ada. Di luar sana, Lisa dan Rian mungkin masih bergulat dengan konsekuensi pilihan mereka. Tapi Nadia tidak lagi memikirkan mereka. Dia fokus pada kehidupannya, pada karirnya, dan pada kemungkinan baru yang terbuka di depannya. Apartemennya, yang pernah menjadi saksi air mata, kini menjadi tempat di mana dia membangun kembali mimpinya. Dan kali ini, dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Lisa dan Rian yang dulu penuh kilau kini benar-benar runtuh. Setelah pertengkaran terakhir mereka, Lisa dan Rian memutuskan untuk berpisah sepenuhnya,
meninggalkan satu sama lain dengan luka dan penyesalan. Tanpa ilusi apartemen mewah atau janji-janji kosong Rian, Lisa terpaksa menghadapi kenyataan pahit tentang hidupnya. Sementara itu, Rian, yang kini hidup dalam kesederhanaan yang jauh dari gaya hidupnya dulu, mulai merasakan beban penyesalan yang semakin berat. Lisa kembali ke apartemen sewanya yang kecil, tempat yang dulu dia hias dengan barang-barang mewah untuk menutupi kekosongannya. Kini, barang-barang itu mulai menghilang satu persatu, dijual untuk membayar tagihan kartu kredit yang menumpuk. Media sosialnya, yang dulu penuh dengan foto-foto glamor, kini sepi. Dia berhenti memposting, bukan karena tidak ingin, tapi karena dia tidak lagi punya sesuatu untuk dipamerkan. Teman-teman yang dulu memuji gayanya kini menjauh, meninggalkannya dengan bisik-bisik tentang kegagalannya. Katanya dia kira Rian kaya, ternyata cuma numpang. Ujar salah satu kenalan di grup obrolan, dan kata-kata itu sampai ke telinga Lisa, membuatnya semakin terpuruk. Lisa mencoba mencari pekerjaan baru, tapi reputasinya yang tercoreng dan pengalaman kerjanya yang minim membuatnya sulit bersaing. Dia akhirnya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, dengan gaji yang jauh dari cukup untuk mempertahankan gaya hidupnya dulu. Setiap malam, dia duduk di apartemennya, menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa jatuh sejauh ini? Kesombongannya, yang dulu menjadi senjatanya, kini menjadi belenggu. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan Rian, tapi juga harga dirinya. Rian, di sisi lain, pindah ke Bandung untuk memulai hidup baru. Dia tinggal di kos-kosan sederhana dan bekerja sebagai desainer grafis paruh waktu untuk sebuah agen kecil. Penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk makan dan membayar sewa. Kehidupan yang dulu dia nikmati bersama Nadia, makan malam di restoran mewah, liburan ke Bali, apartemen dengan pemandangan kota, kini terasa seperti mimpi yang tidak pernah nyata. Setiap kali dia membuka ponselnya, dia tergoda untuk melihat akun media sosial Nadia, tapi dia selalu berhenti sebelum menekan tombol. Dia tahu Nadia sudah melangkah jauh, dan dia tidak punya tempat lagi dalam hidupnya. Penyesalan Rian semakin dalam saat dia mendengar dari Dika bahwa Nadia kini sering terlihat bersama pria baru, seseorang yang tampak tulus dan menghargainya. Nadia kelihatan bahagia, bro, kata Dika di telepon suatu malam. Kamu benar-benar ngelepas berlian demi sampah. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Rian tahu itu benar. Dia sering terbangun di malam hari, membayangkan bagaimana hidupnya jika dia tidak pernah bertemu Lisa, jika dia tetap setia pada Nadia. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali, dan Rian hanya bisa hidup dengan konsekuensi pilihannya. Puncak karma datang untuk Lisa saat dia secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu teman lama Nadia di sebuah kafe. Wanita itu, yang tahu seluruh cerita tentang pengkhianatan Lisa, tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Lisa, aku dengar kamu sama Rian udah putus? Sayang banget. Ya, padahal kamu kelihatan yakin banget waktu itu. Katanya dengan senyum yang penuh sindiran. Lisa mencoba tersenyum, tapi wajahnya memerah. Hidup terus berjalan, kan? Jawabnya singkat, berusaha menutupi rasa malunya. Tapi wanita itu tidak berhenti. Iya, bener. Nadia sekarang sukses banget. Loh, karirnya melejit. Dan katanya dia dekat sama seseorang yang benar-benar ngerti dia. Kalau dipikir-pikir, dia yang menang, ya. Kata-kata itu seperti pukulan terakhir bagi Lisa. Dia buru-buru pamit, meninggalkan kafe dengan air mata yang mulai menggenang. Untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Dia tahu dia telah memilih jalan yang salah, dan kini dia menuai hasilnya. Rian juga mendapat tamparan terakhir dari kenyataan saat dia mencoba menghubungi Nadia untuk terakhir kalinya. Dia mengirim pesan singkat. Nat, aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa. Tapi aku cuma mau bilang, aku menyesal. Maafin aku. Pesan itu terkirim, tapi tidak pernah dibalas. Nadia, yang sudah memblokir nomor Rian, tidak pernah melihat pesan itu. Baginya, Rian adalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi relevan. Rian menatap layar ponselnya yang kosong, menyadari bahwa dia benar-benar telah kehilangan segalanya. Lisa dan Rian,
yang dulu merasa bisa mengendalikan dunia dengan tipu daya dan kesombongan, kini hidup dalam bayang-bayang keputusan mereka. Lisa kembali ke kehidupan biasa, berjuang untuk membangun kembali apa yang telah dia hancurkan. Ryan, dengan penyesalan yang terus menghantuinya, mencoba bertahan di kota baru, tapi tanpa harapan untuk kembali ke kehidupan yang dulu dia miliki. Karma telah menghampiri mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan keheningan yang menghancurkan, meninggalkan mereka untuk menghadapi cermin kebenaran tentang diri mereka sendiri. Sementara itu, di Jakarta, Nadia berdiri di balkon apartemennya, menatap langit malam yang penuh bintang. Dia tidak tahu tentang pesan Ryan, tidak tahu tentang pertemuan Lisa dengan temannya. Dan dia tidak peduli. Baginya, masa lalu adalah pelajaran, bukan belenggu. Dia telah menemukan kekuatannya kembali, dan dengan Adi di sisinya, dia siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh harapan, bukan penyesalan. Langit Jakarta malam itu cerah, dengan bintang-bintang yang berkelip di antara siluet gedung-gedung tinggi. Nadia berdiri di balkon apartemennya, memegang segelas teh hangat, menikmati angin sejuk yang membelai wajahnya. Apartemen ini, yang pernah menjadi saksi air mata dan pengkhianatan, kini terasa seperti rumah sejati lagi. Setiap sudutnya mencerminkan kemenangannya, bukan hanya atas Ryan dan Lisa, tapi atas dirinya sendiri, atas ketakutan dan luka yang pernah mencoba menahannya. Setahun telah berlalu sejak perceraiannya selesai, dan Nadia telah menemukan kedamaian yang dia pikir tidak akan pernah kembali. Karirnya sebagai direktur senior terus melonjak, dengan proyek-proyek baru yang membawanya ke berbagai kota dan bahkan ke luar negeri. Tapi lebih dari itu, dia telah menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Dia tidak lagi hanya hidup untuk pekerjaan, dia hidup untuk dirinya sendiri, untuk momen-momen kecil seperti membaca buku di sofa, berjalan-jalan di taman, atau mengobrol dengan teman-teman yang selalu mendukungnya. Adi, pria yang masuk ke hidupnya dengan penuh kejujuran, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kebahagiaan Nadia. Hubungan mereka berkembang perlahan, dengan penuh rasa saling menghormati. Adi tidak pernah memaksa Nadia untuk melupakan masa lalunya, tapi dia selalu ada untuk mengingatkannya bahwa dia layak dicintai. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dari makan malam sederhana di apartemen hingga perjalanan akhir pekan ke tempat-tempat baru. Adi, dengan idealismenya tentang pendidikan dan humornya yang ringan, membuat Nadia merasa hidup kembali. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu Nadia setelah memasak pasta bersama, Adi mengambil tangan Nadia. Cahaya lampu gantung menciptakan suasana hangat, dan musik akustik mengalun pelan di latar belakang. "Nat, aku tahu kamu pernah bilang butuh waktu," kata Adi, matanya penuh kelembutan. "Tapi aku mau bilang, aku serius sama kamu. Aku nggak janji bikin hidupmu sempurna, tapi aku janji bakal coba bikin kamu bahagia setiap hari." Nadia menatap Adi, merasakan kehangatan yang menyebar di dadanya. Dia ingat betapa sulitnya mempercayai seseorang setelah pengkhianatan Ryan. Tapi Adi telah membuktikan bahwa dia berbeda. Dia tidak mencari keuntungan, tidak bergantung pada kesuksesan Nadia, dan yang terpenting, dia menghargai Nadia sebagai pribadi. "Adi," katanya pelan, tersenyum. "Aku juga serius sama kamu. Dan aku siap buat jalan bareng, apapun yang terjadi." Adi tersenyum lebar, menarik Nadia ke pelukannya. Di momen itu, Nadia merasa seperti akhirnya menemukan tempat yang aman, tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dikhianati. Mereka menghabiskan malam itu dengan tawa dan cerita, merencanakan perjalanan kecil ke Yogyakarta untuk libur akhir tahun. Apartemen, yang dulu penuh kenangan pahit, kini dipenuhi suara kebahagiaan. Sementara Nadia menikmati babak baru dalam hidupnya, Ryan dan Lisa terus hidup dalam bayang-bayang karma mereka. Ryan, yang kini bekerja sebagai desainer grafis di Bandung, hidup sederhana tapi penuh penyesalan. Dia sesekali mendengar kabar tentang Nadia dari teman-teman lama, tentang kesuksesannya, tentang pria baru di sisinya. Setiap kabar itu seperti pisau, tapi dia tahu dia tidak punya hak untuk merasa apa-apa. Dia mencoba membangun hidup baru, tapi bayang-bayang Nadia selalu mengikutinya, mengingatkannya pada apa yang dia buang. Lisa, di Jakarta,
berjuang untuk bertahan. Pekerjaan administrasinya tidak cukup untuk membayar tagihan, dan dia terpaksa pindah ke apartemen yang lebih kecil di pinggiran kota. Kesombongannya yang dulu menjadi ciri khasnya kini lenyap, digantikan oleh rasa malu dan kepahitan. Dia berhenti menghadiri acara sosial, takut bertemu orang-orang yang tahu tentang kegagalannya. Di malam-malam yang sepi, dia sering memikirkan Nadia, wanita yang dia hina tapi ternyata jauh lebih kuat darinya. Lisa tahu dia telah menuai apa yang dia tanam, dan untuk pertama kalinya, dia belajar bahwa kesombongan tidak pernah membawa kemenangan. Nadia, yang tidak lagi memikirkan Ryan atau Lisa, terus melangkah maju. Apartemennya tetap menjadi simbol kemenangannya, tempat di mana dia membuktikan bahwa dia bisa bangkit dari pengkhianatan. Dia sering berdiri di balkon, memandang kota yang tidak pernah tidur, dan bersyukur atas perjalanan yang telah membawanya ke titik ini. Luka masa lalu masih ada, tapi kini mereka hanyalah bekas luka, tanda bahwa dia pernah terluka, tapi juga bukti bahwa dia telah sembuh. Suatu hari, saat Nadia dan Adi berjalan-jalan di taman dekat apartemen, Adi menunjuk ke langit yang mulai jingga. "Lihat, Nat, matahari terbenamnya cantik banget," katanya. Tangannya memegang tangan Nadia dengan erat. Nadia tersenyum, menatap langit yang berwarna-warni. "Iya, cantik. Kayak hidup yang baru dimulai," jawabnya pelan. Dia merasa damai, tidak hanya dengan dunia di sekitarnya, tapi juga dengan dirinya sendiri. Pengkhianatan Ryan dan kesombongan Lisa telah menjadi bagian dari masa lalu, pelajaran yang membuatnya lebih kuat. Kini, dengan Adi di sisinya dan apartemen yang tetap berdiri kokoh, Nadia tahu bahwa dia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang dia ciptakan sendiri. Cerita ditutup dengan Nadia yang berdiri di balkon, memandang kota dengan hati penuh syukur. Di bawah langit yang luas, dia merasa bebas, utuh, dan siap untuk apapun yang akan datang. Ryan dan Lisa, dimanapun mereka berada, telah menuai karma mereka. Tapi Nadia? Dia telah memenangkan pertempuran, bukan dengan membalas dendam, tapi dengan hidup bahagia, dan itulah kemenangan terbesar.